Sejarah Nusantara itu kaya banget, penuh raja dan pahlawan yang gagah berani. Tapi, seringkali kita lebih banyak dengar tentang raja laki-laki. Padahal ada loh ratu-ratu hebat yang jejaknya mungkin gak seterang itu. Hari ini, kita akan bongkar 5 kisah inspiratif dari para ratu Nusantara yang perannya luar biasa. Tapi sayangnya, sering terlupakan oleh sejarah. Siap menjelami masa lalu yang penuh kejutan? Yuk langsung kita mulai. Ratu pertama kita datang dari ujung barat Nusantara, tepatnya dari kerajaan Samudra Pasai. Namanya Sultanah Nahrasia. Meski namanya kini ditetapkan sebagai pahlawan nasional, nyatanya bagi banyak orang Indonesia, namanya masih terdengar asing. Padahal, beliau itu bukan cuma seorang ratu, tapi juga pemimpin muslimah pertama di Asia Tenggara. Bayangkan, di abad ke-15, beliau memerintah sekitar tahun 1405 sampai 1428 Masehi. Beliau sudah memimpin sebuah kerajaan Islam yang disegani. Sultanah Nahrasia dikenal karena kepemimpinannya yang bijaksana. Di bawah pemerintahannya, Samudra Pasai jadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang penting. Beliau juga dikenal karena memperhatikan hak-hak perempuan. Dalam Piagam Pasai, diceritakan bahwa beliau menjamin kebebasan beragama dan properti bagi kaum perempuan. Makamnya di Samudra Pasai bahkan jadi salah satu bukti sejarah keberadaannya yang tak terbantahkan, dengan ukiran kaligrafi yang indah. Kenapa beliau terlupakan? Mungkin karena catatan sejarah yang tersebar dan lebih fokus pada sultan-sultan pria setelahnya. Padahal, kontribusinya sangat fundamental. Masih dari Samudra Pasai, kita punya ratu yang satu ini, bahkan lebih misterius lagi, Malikah Nurillah. Jujur, untuk mencari informasi tentang beliau ini susah banget. Beliau diperkirakan meninggal sekitar tahun 1380 Masehi, yang berarti beliau hidup jauh sebelum Sultanah Nahrasia. Yang kita tahu hanyalah beliau adalah seorang ratu dari Samudra Pasai, dan itu pun catatannya sangat-sangat minim. Beberapa sejarawan hanya bisa menyebutkan namanya, tapi detail tentang kehidupannya, masa pemerintahannya, atau apa kontribusinya hampir tidak ada. Saking minimnya catatan sejarah, beliau ini benar-benar contoh nyata dari ratu yang terlupakan. Keberadaannya hanya samar-samar, diselimuti kabut waktu. Ini menunjukkan betapa banyak bagian sejarah yang masih tersembunyi dan perlu kita gali. Sekarang kita geser ke Kesultanan Aceh Darussalam. Setelah masa kejayaan Sultan Iskandar Muda, Aceh sempat dipimpin oleh 4 sultanah berturut-turut. 2 di antaranya, Sultanah Safiatuddin, mungkin sering kalian dengar, tapi 3 lainnya cenderung kurang dikenal padahal peran mereka penting banget. Mereka ada Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin Shah, Sultanah Inayat Shah Zakiatuddin Shah, dan Sultanah Kamalat Shah. Pertama, ada Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin Shah. Beliau memerintah hanya sekitar 3 tahun. Meskipun singkat, masa pemerintahannya penuh tantangan. Salah satu peristiwa penting adalah terjadinya kebakaran hebat di Masjid Raya Baitur Rahman. Beliau berusaha keras memulihkan kondisi kerajaan di tengah berbagai intrik politik. Karena masa pemerintahannya yang sangat singkat dan catatan sejarah yang terbatas, namanya jadi tenggelam di antara para sultanah lainnya. Setelah itu, tongkat estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Sultanah Inayat Shah Zakiatuddin Shah.
Beliau memerintah selama kurang lebih 10 tahun. Di masanya, Aceh relatif stabil dan menjadi tujuan kunjungan banyak utusan asing. Beliau dikenal karena kebijaksanaannya dalam menjalin hubungan diplomatik dan stabilitas internal. Namun, seperti pendahulunya, catatan detail tentang kebijakan dan kehidupan pribadinya minim. Para sejarawan lebih sering fokus pada Sultan Iskandar Muda atau masa-masa konflik besar, membuat kiprah beliau kurang terekspos. Dan yang terakhir adalah Sultanah Kamalat Shah. Beliau adalah ratu terakhir dari 4 sultanah berturut-turut yang memimpin Aceh. Beliau memerintah sekitar 11 tahun. Masa pemerintahan Sultanah Kamalat Shah ini sangat dramatis. Beliau menghadapi tekanan yang luar biasa besar dari para ulama dan bangsawan yang menginginkan kembali pemerintahan oleh laki-laki. Pada akhirnya, beliau terpaksa turun tahta pada tahun 1699 Masehi, menandai berakhirnya era ratu-ratu di Aceh. Kisahnya ini menjadi cerminan betapa beratnya perjuangan perempuan pemimpin di masa lalu yang harus melawan tradisi dan pandangan patriarki. Ketidakberhasilannya mempertahankan tahta, meskipun karena tekanan eksternal, mungkin membuatnya kurang diagungkan dibandingkan sultanah yang lebih sukses seperti Safiatuddin. Nah, itu dia 5 ratu Nusantara yang sering terlupakan, tapi punya kisah dan peran yang gak kalah hebat dari para raja. Dari Samudra Pasai hingga Aceh, mereka membuktikan bahwa perempuan juga punya kapasitas luar biasa untuk memimpin, membangun peradaban, dan menghadapi tantangan zaman. Penting bagi kita untuk terus menggali dan mengingat kembali kisah-kisah mereka, agar sejarah kita semakin lengkap dan inspiratif. Jangan sampai nama-nama besar ini hilang di telan zaman, hanya karena catatan yang minim atau fokus sejarah yang sempit. Bagaimana menurut kalian? Ada ratu lain yang menurut kalian juga terlupakan? Atau ada ide lain yang perlu dibahas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu, dan subscribe channel Relik Sejarah biar gak ketinggalan petualangan sejarah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.